Oke, di sini kita melihat konstruksi dari detail dari bangunan, konstruksi dari kandang babi. Ini lanjutan yang kemarin. Oke, lanjut. Dari konstruksi detailnya ini, apa sih konstruksi itu? Jadi konstruksi dari kandang, barns atau kandang, itu dikonstruksi dengan material yang ringan. Kenapa ringan? Supaya konstruksinya nanti mudah. Biarpun ringan, tapi harus tetap untuk melindungi hewannya, di sini babi, dari apa? Dari lingkungan yang ekstrim seperti hujan, angin, kemudian dari sinar matahari, sama temperatur yang ekstrim berubahnya, terlalu dingin atau terlalu panas. Nah, kalau untuk ukurannya dari kandang itu fleksibel ya, jadi tergantung sama kebutuhan. Mau kebutuhannya besar atau kecil, jadi disesuaikan. Nah, kemudian itu harus ditopang kalau kita menggunakan kayu. Jadi ditopang dengan menggunakan semen. Jadi bentukan semen dan juga besi. Kenapa? Biar lebih kuat. Nah, itu juga kalau untuk yang menggunakan kayu, kita kasih pelitur supaya apa? Atau kita kasih ter supaya itu tidak rusak, dimakan rayap. Nah, itu juga kadang-kadang harus kita kasih juga lapisan untuk menghindari dari karat. Kalau yang kita pakai itu sejenis besi. Jadi kalau besi itu bisa kita lapisi biar tidak terjadi karat. Nah, ini jenisnya, modelnya seperti kubah tinggi. Kenapa tinggi? Biar sirkulasinya jadi lebih baik. Nah, jadi memanjang biasanya mereka jadi dari utara ke selatan. Jadi dianya kenapa memberikan struktur seperti itu? Itu menghindari arah terbitnya matahari. Jadi matahari hanya menyinari sedikit area. Jadi menyinari sedikit area. Jadi kalau kita sejajar dengan arah matahari, itu lebih banyak cahaya atau panas yang dihasilkan oleh matahari. Jadi kita bikin arahnya utara ke selatan. Bisa juga kita balik. Itu kenapa harusnya arahnya seperti itu. Mau utara ke selatan, selatan ke utara. Tapi juga nanti kita lihat struktur dari arah anginnya. Nah, antar bangunan itu bisa berkisar antara 10 meter. Kenapa 10 meter? Biar ada luasannya. Kalau lebih boleh nggak? Boleh lebih. Kalau lebih boleh, tapi minimal adalah 10 meter agar ada sirkulasi di antara dua kandang. Nah, ini kita lihat. Jadi akses jalannya itu adalah dari barat, nanti barat ke timur. Nah, karena bentuk bangunannya ada di utara selatan atau selatan ke utara. Jadi bisa dibolak-balik gitu ya. Nah, ini groundingnya. Bisa dilihat groundingnya, sudut-sudutnya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi modelnya adalah sama seperti yang tadi itu, adalah 10 meter. Ingat-ingat 10 meternya, parameternya adalah utara selatan. Oh, ternyata salah slide tadi.
malah nge-slide ke belakangnya. Nah, setelah itu harus bentukannya kita perhatikan ketika harus ada 4 bentukannya. Parameternya kita cari yang di tengahnya, harus bentuk square atau bentuknya sama ratanya, biarpun nanti pada kenyataannya adalah persegi panjang. Itu disesuaikan nanti kenapa? Untuk sirkulasi udaranya. Jadi bagaimana nanti kita memberikan sirkulasi udara lebih mudah. Nah, ini harus kandangnya sendiri persegi 4, tapi ada lagi bagian untuk menyimpan seperti pakan atau alat-alat air minum, vaksin, obat-obatan, itu ada tempat tersendiri yang akhirnya nanti bentuknya persegi panjang, tapi tetap ada aksisnya. Aksis di tengah ini buat apa? Ini untuk membagi ruangnya. Padahal nanti kenyataannya tetap kita nanti bagi 3 bagian. Jadi aksisnya ini membagi square itu jadi membagi persegi, nanti biar lebih mudah titik untuk kekuatannya kalau untuk desainnya di sini. Nah, ini yang bentuknya, yang pondasi awalnya. Jadi kita lihat ada bagian tengahnya dan pinggir diberi agar pondasi nanti lebih kuat. Oke. Nah, ini kita sudah lihat kubahnya, bentuk kubahnya sudah mulai dibuat. Ini kubahnya dengan besi-besi. Jadi besi-besi tadi digalvanis atau dilapisi agar tidak terjadi karat. Bisa kita cat juga. Oke, ya ini. Kemudian setelah kubah rangka atas sudah jadi, kemudian membuat lantai. Nah, lantainya di sini kita lihat harus tebal. Kenapa? Ketika dibersihkan nanti biar lebih kuat menghindari semburan dari tekanan air yang padat atau tinggi. Nah, di sini di dinding juga ada yang unik gitu ya. Jadi ada bagian yang terbuka. Nah, di bagian nomor 1 adalah deflection panel. Deflection itu apa sih? Deflect itu berarti dianya bertugas untuk menghindari adanya rembesan. Jadi dianya membuang air itu keluar, arah luar gitu. Kemudian yang penting juga adalah di bagian metal double. Jadi metalnya untuk rangkanya double. Jadi yang lebih keluar itu adalah atapnya. Kemudian dia ada rangka lagi di dalam untuk memperkuatnya. Seperti itu. Nah, di 6 pipa itu bisa disimpan di dindingnya. Nanti pipa-pipa untuk penguat-penguat itu ada ditanamkan juga. Nah, ini sebelum deflectnya ditutup, kita perhatikan harus ada sisa spasinya. Jadi ada sisa ruang kosong antara dinding sama atap. Jadi itu harus tetap ada. Untuk gunanya apa? Itu untuk memberikan sirkulasi udara agar udara di dalam itu tidak mati istilahnya. Jadi dia memberikan tekanan. Misalnya nanti ada in-house sama ex-house, yang ini side dari sisi samping. Oke, yang ini pemasangannya, kita lihat atapnya. Nah, atapnya sudah terpasang semuanya. Ini ada model untuk
menaik turunkan atap. Nah, gunanya apa sih kita naik turunkan atapnya ini? Jadi kita menurun atau menaikkan atap ini berfungsi ketika cuaca cerah, kita bisa buka agar menyinari bagian dalam. Jadi ketika posisi mau hujan, kita tutup. Itu biasa kalau dewasa itu sirkulasinya butuh banyak. Nanti kalau yang masih kecil, karena masih belum banyak amoniak yang ada di feses, jadi biasanya belum. Tapi kalau ketika dewasa sudah mulai dibuka. Oke, kita lihat. Nah, diperhatikan, pasti ada rongga-rongga. Kemudian lantainya, lantel atau biddingnya itu menggunakan, kita bisa pakai apa saja yang menyerap untuk fesesnya biar tetap kering. Bisa sekam, serbuk gergaji, ranting, kayu, atau apapun yang kering yang bisa menyerap sesuatu. Jadi tetap kering. Seperti itu. Nah, ini kalau posisi harus tahan cuacanya. Kalau di kita kan hanya ada musim kemarau sama hujan. Ya, ini seperti kita lihat. Sebelum dipasangi peralatannya yang sebelah kiri, kalau yang kanan itu sudah selesai. Nah, kita bisa lihat posisi yang ada tempat untuk memberi makan sama untuk beristirahat. Oke, seperti itu. Sampai bertemu kembali di video lain.